Kemudian setelah rumput odot muncul, kita kemudian dihebohkan juga dengan rumput pakcong. Ayo nanam rumput pakcong, gitu. Kemudian muncul lagi rumput red napier, kemudian rumput Taiwan, kemudian rumput Zanzibar. Kalau di kampus itu ada juga namanya rumput Meksiko, gitu ya. Kemudian sekarang yang lagi viral, ya, yang lagi banyak diperbincangkan adalah rumput Gama Umami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua kandang budi luhur. Kembali lagi ya di channel kesayangan kita semua, di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Terima kasih teman-teman atas semua dukungan, atas semua komentar positif yang teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga setiap apa yang teman-teman berikan juga ya, teman-teman luangkan menonton video Budi Luhur, teman-teman juga share video Budi Luhur, menjadi amal kebaikan buat teman-teman dan tentunya juga buat Kandang Budi Luhur. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin bahas tentang rumput ya. Kebetulan kita beberapa waktu yang lalu kita secara khusus ketemu dengan Dr. Nafiatul Umami, penemu Gama Umami, dan kita juga bahas ada 2 part. Teman-teman juga bisa lihat ya di video-video yang yang sudah kita upload. Teman-teman juga bisa dengarkan kembali penjelasan dari Dr. Nafiatul Umami. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini karena juga banyak pertanyaan yang masih masuk ya di WhatsApp, kemudian juga di kolom komentar tentang sebenarnya apa sih perbedaan antara pakcong dan Gama Umami gitu. Karena memang setelah awalnya kita menemukan di awal-awal tahun 2016, 2017, 2018 perkembangannya, kita mengenal rumput odot ya, yang ayo nanam rumput odot. Rumput odot ini pokoknya dia bagus, disukai oleh ternak gitu ya. Akhirnya nanam semua. Kemudian setelah rumput odot muncul, kita kemudian dihebohkan juga dengan rumput pakcong. Ayo nanam rumput pakcong, gitu. Kemudian muncul lagi rumput red napier, kemudian rumput Taiwan, kemudian rumput Zanzibar. Kalau di kampus itu ada juga namanya rumput Meksiko, gitu ya. Kemudian sekarang yang lagi viral, ya, yang lagi banyak diperbincangkan adalah rumput Gama Umami. Nah, teman-teman, di satu sisi kita memang harus mengikuti, kalau kita mindsetnya adalah mindset bisnis ya, bisnis rumput atau bisnis stek rumput, maka kita harus mengikuti perkembangan ya. Termasuk habis Gama Umami ini hampir berbarengan ternyata muncul rumput biogen ya, yang dia dikembangkan di NTB gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bisnis stek rumput ya, kita harus mengikuti perkembangan. Bahkan kita harus nanam, begitu dia muncul kita harus nanam duluan. Karena karakter masyarakat atau karakter peternak rakyat ya, Kandang Budi Luhur juga peternak rakyat, adalah penasaran ya, pinisirin gitu ya. Nah, penasaran ini membuat oke, coba-coba beli dulu 100 stek. Nah, ini merupakan peluang pasar ya, sebagai salah satu sumber pendapatan lain atau sebagai sumber pendapatan non ternak yang bisa kita manfaatkan ya. Dan banyak yang bisnis stek ini juga mampu menopang perkembangan dari industri atau pembangunan peternakan yang dimiliki gitu. Nah, teman-teman, itu kita bicara tentang menyediakan berbagai macam rumput untuk dijual ya, untuk ketersediaan pasar. Karena tadi masyarakat Indonesia penasaran. Nah, teman-teman, sebenarnya Budi Luhur punya 3 rekomendasi rumput yang bisa teman-teman tanam ya. Bahkan 4 sebenarnya. Ada 4 rekomendasi rumput yang bisa teman-teman tanam kalau misalnya teman-teman mau
mau beternak gitu. Nah, tapi sebelum masuk kita ke empat jenis rumput yang ingin kita rekomendasikan buat teman-teman tanam, sebenarnya kata kunci tema kita pada kesempatan pagi hari ini, kebetulan ini di samping saya ini ada rumput gama umami, steknya ya, stek rumput gama umami dan pakcong yang nanti juga akan saya bahas tentang perbedaannya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu juga saya ingin bahas gini teman-teman. Kalau teman-teman pengen beternak dan pengen nanam rumput, itu boleh gitu. Asal teman-teman memang punya pertama punya lahan yang luas untuk ditanami. Punya ya. Kedua, teman-teman kalau nggak punya lahan sewa yang terjangkau. Dan secara ya kita belum hitungan real, di logika aja, hitung-hitungan visual gitu ya, membayangkan punya lahan sewa yang dia luas dan dia terjangkau harganya. Nah, itu kalau teman-teman punya ini, apalagi lahan teman-teman atau lahan sewa teman-teman itu akses airnya, akses transportasinya itu mudah, itu sangat disarankan teman-teman buat nanam gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya lahan ya, kemudian kandang juga kita udah pernah bahas, kandang sewa, karena budi luhur juga kandangnya kandang sewa, nggak punya lahan buat menanam. Kemudian kalau mau sewa, biayanya mahal ya, biaya lahan mahal, tenaganya juga nanti butuh tenaga tambahan gitu ya, belum lagi nanti buat manennya juga butuh bantuan orang lain, apalagi akses jalannya jauh gitu ya, sawah sama jalan utama jauh, harus ngangkat, itu sangat-sangat tidak efektif ya. Mending beli teman-teman ya. Saya juga udah bahas di awal-awal bukan di awal-awal sih ya, di pertengahan tahun kemarin saya banyak bahas tentang pakan kering. Ada hal yang menarik dari yang diungkapkan oleh sahabat saya ya, dia full kering. Pernyataan dia gini teman-teman, di saat orang lain masih sibuk menancapkan rumput, saya sudah menawarkan ternak saya. Ya, dengerin. Di saat orang lain masih sibuk menancapkan stek untuk pakan ternaknya, ternak dia udah jadi, ya, udah gemuk, dan dia tinggal menawarkan, menghabiskan energinya untuk menawarkan peternak miliknya. Gitu. Nah ini masalah efektivitas dan efisiensi. Nah, tapi ada nggak orang yang dia menanam rumput dan sukses? Banyak gitu. Nah ini tentang pilihan aja. Tetapi kata kuncinya adalah efektif dan efisien teman-teman. Ya, karena Hari Hartadi et al. tahun 1980 sudah menjelaskan bahwa dalam sistem industri peternakan, maka yang harus dipikirkan itu adalah efisiensi dengan mengintegrasikan antara peternakan dengan pertanian. Ya, tanaman-tanaman yang kita tanam itu diberikan kepada ternak, hasil dari ternak dikembalikan berupa pupuk, dikembalikan ke lahan pertanian. Dan kata efisiensi itu bisa tercapai disesuaikan dengan mindset peternakan kita itu. Memberi makan ternak itu disesuaikan dengan dia untuk kerja, untuk daging, untuk susu, atau untuk kebutuhan lain. Nah, itu pemberiannya itu disesuaikan. Nah, tapi balik lagi, kata kuncinya adalah efektif dan efisien. Kalau teman-teman nanam rumput, maka tadi ya, kalau bisa saya sewa kandang sekaligus lahan teman-teman. Ya, saya juga menilai lahannya menurut saya tidak begitu efektif buat saya. Kenapa? Karena jalan utama sama lahan masih berjarak, dan dia kalau saya panen itu lahannya itu galengannya atau jalan setapaknya itu kecil sekali teman. Saya sering terpleset gitu. Gitu. Menurut saya itu juga tidak efektif. Kalau teman-teman punya, kecuali misalnya lahan depan itu juga bisa disewa, itu mobil bisa masuk sampai ke belakang gitu. Nah, ini kata kunci adalah efektif dan efisien. Kenapa ini penting? Karena energi buat beternak itu
luar biasa teman-teman. Ya, ngasih makan, bersihin kandang, ngobatin ternak sakit gitu. Itu aja butuh waktu dan butuh perhatian yang lebih. Ketika kita menghabiskan waktu di lahan cuma buat ngarit gitu, mau buat ngangkat rumput, itu belum dicoper dan belum diberikan ke ternak, waktu kita udah habis, maka nanti ada yang dikorbankan. Tetapi kalau ternyata ngaritnya gampang, kemudian ngangkutnya gampang, nyoper dan diberikan ke ternak itu gampang, waktunya itu pendek, dan kita masih bisa punya waktu yang banyak untuk memberikan perhatian ke ternak, itu boleh. Nah itu ya, sebagai pengantar. Itu kata kunci adalah efisien. Nah teman-teman, ada 4 rumput yang sebenarnya kita rekomendasiin buat teman-teman tanam. Pertama ya, dari segi palatabilitasnya adalah tingkat kesukaan. Memang ternak itu suka banget teman-teman sama odot ya. Kita bicara tentang kambing domba ya. Kalau sapi jelas, sapi odot seneng banget juga gitu. Jadi saya pernah ke daerah Kebumen ya. Daerah Kebumen ini ternyata dia juga daerah penghasil odot ya. Bahkan ada namanya ya, nama bapaknya kayaknya Pak Wahid. Bapaknya ini ternyata odotnya itu dia bisnis steak odot, dan odotnya itu dikirim ke dinas peternakan di DIY, dan kontraknya katanya baru aja habis gitu ya. Odot ini di daerah Kebumen, kalau kita sibuk kerja atau nggak sempat ngarit lah, gampang nemuin rumput odot. Nah cuma kelemahan rumput odot ini, dia butuh air yang cukup ya. Tidak boleh kekurangan, tidak boleh berlebihan. Kalau kekurangan, lama-kelamaan dia bisa mati ya. Regenerasinya, daya tahannya juga, kalau kita berdasarkan pengalaman, kalau kita tanam itu dia cepat sekali mati teman-teman ya. 1-2 tahun itu udah harus regenerasi lagi. Itu kelemahan rumput odot. Tapi kalau bicara tentang palatabilitas, di luar biasa karena dia punya tekstur yang lembut ya, itu odot. Tapi saya rekomendasiin buat teman-teman nanam ya rumput odot, tentunya dengan perawatan yang kalau kita buat bedengan tidak terlalu tinggi supaya di musim kemarau tidak kekurangan air, dan tidak terlalu rendah, dia tidak rata, supaya ketika musim hujan dia tidak terendam, yaitu ya. Kemudian rumput kedua yang saya rekomendasikan untuk teman-teman tanam ya, rumput ini sudah ada sejak tahun 1980, 1970 bahkan ya teman-teman ya. Pokoknya rumput ini dia sudah ada sejak zaman nenek moyang kita beternak dulu, adalah rumput gajah ya. Rumput gajah ini dia daya tahan rumputnya ini luar biasa ya. Nenek moyang kita dulu sudah menanam dan sampai sekarang dia ada, luar biasa teman-teman. Bahkan di galengan-galengan, di sawah-sawah petani-petani itu yang tumbuh adalah rumput gajah, dipotong sampai habis ya, ditutup pakai tanah. Kan kalau mau nanam padi itu bedengannya biasanya ditutup supaya airnya itu menggenangnya bagus gitu, dia nggak bocor. Itu ditutup pakai tanah, subur lagi, luar biasa ya. Dia juga tetua dari rumput gama umami sebenarnya. Kita udah pernah bahas dengan Dr. Nafiatul Umami. Itu rumput kedua. Rumput ketiga adalah pakcong teman-teman ya. Nah rumput pakcong ini dari segi nutrisi 1-2 dengan gama umami gitu. Nutrisinya bagus, biomasa hasil panenan dia juga bagus, tahan terhadap kering juga bagus ya. Dan yang keempat adalah rumput yang baru, dan kita juga bahas kemarin, adalah rumput gama umami. 4 rumput ini yang kita rekomendasikan buat teman-teman: odot, gajah, pakcong, dan gama umami. Oke, masuk pada bahasan kita pada kesempatan siang hari ini adalah tentang perbedaan antara rumput gama umami dan rumput pakcong, seperti pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar dan di WhatsApp. Nah teman-teman, rumput pakcong dan gama umami ini adalah 2 rumput yang dia juga punya, selain punya perbedaan, dia punya kesamaan. Apa aja kesamaannya? Dia biomasa panennya, jadi jumlah panennya itu per hektar per tahun itu ya hampir sama gitu ya. Dia lebih banyak daripada odot, daripada rumput gajah,
daripada rumput Taiwan, ya. Jadi dia lebih banyak. Jadi artinya dia produksinya juga luar biasa. Kemudian kesamaan lainnya adalah dua rumput ini sama-sama tidak memiliki bunga. Ya, kita udah pernah bahas bahwa ketika rumput itu punya bunga, maka nutrisinya itu fokus pada pembenihannya. Ya, tapi kalau dia nggak punya bunga, artinya kondisi nutrisinya itu lebih stabil. Ya, nah teman-teman, dua rumput ini berbeda dengan rumput gajah. Rumput gajah itu punya bunga. Ya, rumput odot nggak punya bunga, tapi produksinya sedikit, tapi kesukaannya tinggi. Nah, dua rumput ini sama-sama nggak punya bunga. Ya, dua rumput ini sama-sama produksinya tinggi, ya. Tapi memang fakta yang juga kita amati dari beberapa peternak, termasuk stek yang ada di depan teman-teman kali ini, biomasa atau hasil panen dari Gamma Umami ternyata bisa di atasnya pakcong, teman-teman. Ya, karena memang dari referensi yang dibaca dan hasil yang didapatkan juga, diameter dari rumput Gamma Umami ini ternyata lebih besar daripada rumput pakcong. Ya, produksi pakcong udah tinggi, Gamma Umami lebih tinggi. Nah, kesamaan selanjutnya adalah dua rumput ini, kalau kita memanen itu, ya, lebih mudah karena dua-duanya memiliki bulu yang sedikit, ya. Bahkan cenderung hampir tidak ada. Ya, tidak ada bulunya dan dia lemas. Nah, tapi dua ini ada perbedaannya, teman-teman. Rumput Gamma Umami ini, ya, memang setelah dia dipanen, didefoliasi atau cutting period, kita grazing, kita panen, rumput Gamma Umami ini batangnya cenderung stabil, besar gitu, dan banyak. Perbedaan selanjutnya adalah rumput Gamma Umami ini daunnya lebih hijau, ya. Dan dua rumput ini dari segi nutrisi juga dia nggak jauh beda, teman-teman, ya. Nah, kalau rumput pakcong ini penemunya adalah Dr. Krailas, ya, Dr. Krailas. Ini ditemukan di pertama kali ditanam di daerah Pakcong di Thailand, dan ini adalah penemunya adalah Dr. Nafiatul Umami, ya. Penelitian kerjasama antara UGM dan Banten. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menanam dua rumput ini, ya sama-sama saya rekomendasikan, ya. Dua-duanya tahan terhadap kekeringan, ya. Ini Gamma Umami ini pernah ditanam di Gunung Kidul juga hasilnya bagus, ya. Gunung Kidul itu adalah kalau kondisi kemarau, ya teman-teman, ya, daun-daun pohon jatinya itu pada rontok, kering. Tapi Gamma Umami ini bisa tumbuh subur. Tentunya dengan sistem pengairan yang juga disiasati. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau bedain pakcong dan Gamma Umami, paling mudah itu mungkin dia di daun, ya, di daun, kemudian di besar batang, ya. Gamma Umami ini batangnya lebih besar. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menanam dua rumput ini dan dia ditanam di satu lahan yang sama juga tidak masalah, gitu, ya. Dua-duanya bisa, tambah lagi tadi ditambah rumput odot, bisa mencukupi kebutuhan makan ternak, tinggal ditambah dengan konsentrat, atau kalau nggak punya konsentrat, dengan tambahan leguminosa. Nah, teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan menanam rumput, silakan pilih rumput yang Budi Luhur rekomendasikan. Semoga peternakan teman-teman bisa berkembang dengan baik, dan pakan yang dia menyumbang 70-80% dari biaya produksi peternakan, dengan bantuan rumput yang teman-teman tanam bisa mengurangi biaya pengeluaran teman-teman untuk kebutuhan pakan. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.